Perbedaan rumah zaman dulu dan rumah zaman sekarang. Selamat datang di channel Graha Tantra Sentosa. Nah, kali ini kita akan sedikit ngebahas perbedaan desain rumah ya, dari zaman dulu sampai di zaman sekarang. Sebelumnya pernah nggak kalian punya impian untuk rumah masa depan kalian nanti seperti apa ya? Yang jelas rumah itu harus nyaman, ideal, dan sesuai dengan gaya hidup kalian. Nah, mengenai rumah ideal ini, seiring perkembangan waktu, layout dalamnya, desainnya juga pasti akan berubah. Untuk itu, kita akan sedikit kupas tentang perbedaan rumah zaman dulu dan rumah zaman sekarang. Mengenai rumah zaman dulu itu biasanya sudah dari zaman nenek moyang kita ya, dari zaman bapak kita, ibu kita, bahkan kakek nenek kita. Rata-rata rumah zaman dulu itu lebih terkonsepnya sangat sederhana, terutama mungkin di jenis tradisional yang punya nilai budaya dan filosofinya memang sangat kental ya, sangat kuat. Karena apa? Di setiap rumah zaman dulu itu pasti banyak yang namanya pemisahan ruangan atau sekat. Jadi di antara ruang tamu, ruang makan, atau kamar tidur, bahkan sampai dapur pun banyak terdapat dinding-dinding pemisah atau sekat-sekat ya. Karena rumah zaman dulu lebih mengedepankan yang namanya privacy. Untuk ruang keluarga, ruang tamu, ruang kamar tidur pun itu punya privacy masing-masing. Nah, perbedaannya dengan rumah zaman sekarang adalah rumah zaman sekarang itu lebih modern. Jadi lebih terbuka, mungkin dengan perkembangan zaman ya. Jadi jiwa orang itu lebih terbuka. Tidak seperti zaman dulu mungkin agak tertutup, agak privacy. Nah, perkembangan layout desain rumah pun juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita akan bahas mengenai layout dalam untuk setiap unitnya. Saat ini saya ada di salah satu unit Grand Vista Residen di rumah contoh ya, di Jalan Arjuna, Logo Adi, Sleman. Nah, unit ini lebih mengedepankan desain modern ke Japanese modern. Jadi di area depan sendiri sudah ada space taman, walaupun nggak luas tapi cukup untuk bersantai di depan ya. Kita masuk ini sudah ada pintu utama. Pintu utama ini dengan ketinggian 2,70, jadi cukup tinggi di atas ukuran standar pintu-pintu yang dipakai di perumahan komersil, dengan lebar 1,20. Jadi cukup lebar, lebih dari 1 meter itu sudah sangat lebar sekali. Dan perbedaan lagi dengan rumah zaman dulu, rumah zaman sekarang itu lebih mengutamakan keamanan. Nah, contoh adalah sebagian besar rumah menggunakan jenis pintu smart door lock. Penggunaannya bisa pakai kunci manual, bisa pakai fingerprint, sidik jari, dan model kartu kayak di hotel. Itu perbedaannya. Karena apa? Lebih modern dan lebih aman untuk dari bahaya ya, dari maling atau apa, tapi ini lebih aman untuk desain pintu seperti ini. Nah, masuk ke dalam kita sudah disambut dengan foyer yang cukup luas dan tidak terlihat kosong karena sudah ada sedikit pemanis, yaitu adalah kayu di samping ini. Dengan mungkin karena unit ini desainnya ke Japanese modern, jadi kita sudah ada pemanis di depan. Selain itu, di dalam ruangan kita juga disambut dengan tangga ya. Tangga ini untuk lantai 2 dengan bahan dari kayu bangkirai, lebih kuat, lebih awet untuk kedepannya, dan warnanya pun juga karena warna kayu jadi lebih sedikit estetik ya. Nah, yang poin pentingnya adalah ketinggian tangga ini 20 cm. Beda dengan tangga-tangga yang mungkin zaman dulu agak sedikit menanjak ya. Di sini kita memang sudah menyiapkan desain tangga ini ketinggiannya 20 cm agar saat kita naik, kita melangkah itu tidak terlalu capek ya. Untuk desain tangganya jadi sudah cukup maksimal, bisa mudah untuk naik ke atas. Dan di samping tangga sendiri kita ada space untuk gudang. Jadi gudang mini lah ya, bukan gudang yang luas tapi gudang mini. Ini lebih untuk menyimpan mungkin barang-barang yang tidak terpakai kayak koper, panci-panci atau apa. Nah, bisa masuk, dimaksimalkan untuk area gudang mini ini. Dan untuk pencahayaan di dalam, di belakang pintu kita sudah menggunakan jendela yang cukup lebar dengan ketebalan kaca juga hampir 4 mili, dan yang paling penting adalah penggunaan kusen. Jika zaman dulu mungkin kita pasti akan melihat setiap kusen pintu atau rumah itu rata-rata menggunakan kayu ya, kayu jati atau jati Belanda. Nah, itu mungkin jangka panjang pertama adalah rayap ya, jadi ketahanannya masih kurang. Kalau zaman sekarang rata-rata menggunakan bahan dari aluminium seperti ini. Karena pertama tujuannya adalah jangka panjang itu tahan rayap dan tidak berkarat seperti ini. Dan untuk jendelanya sendiri bukan menggunakan jendela tingkap ya, atau yang dibuka begini, tapi kita menggunakan jenis jendela tenda. Jadi bisa memaksimalkan ruangan tapi sirkulasi udaranya sudah cukup
membantu di dalam ruangan ya, dalam rumah. Dan untuk jenis pintu, kita menggunakan bahan dari WPC dengan merek Duma. Ini juga cukup kokoh, awet, dan kelihatan modern ya, jenis pintu seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke area dalam. Di samping foyer kita sudah ada powder room, jadi toilet untuk tamu, tidak bisa digunakan untuk mandi, jadi hanya untuk mungkin cuci kaki, cuci tangan, buang air besar di powder room ya. Jadi kelebihannya, jika ada tamu berkunjung, itu tidak perlu masuk ke dalam rumah atau mengganggu kenyamanan penghuni rumah, jadi bisa langsung di depan. Itu perbedaan dari rumah zaman dulu dan rumah zaman sekarang. Kita lebih simple, lebih minimalis ya. Dan satu lagi, Japanese modern itu adalah minimalis. Karena dia minimalis, makanya di dalam ruangan ini kita konsepnya open space. Jadi semua terbuka, sudah tidak ada lagi dinding pemisah atau sekat antara ruang per ruang ya, semua terbuka. Tujuannya agar sirkulasi udara dan ruangan ini lebih terlihat luas dengan menghilangkan sekat pembatas antar ruangan. Contoh sekarang di sebelah sini, ini area living room tanpa sekat, berdampingan langsung dengan area ruang makan ya, dining room dan pantry. Jadi ini untuk luasnya sendiri di ukuran 5 kali 3,5 ya, 5 kali 3,5 untuk area living room. Gak perlu meja-meja lebar atau kursi-kursi ditata sedemikian rupa. Zaman sekarang minimalis dengan desain yang estetik, cukup satu sofa dan meja bulat. Tapi penataan dan desainnya itu yang paling penting kalau untuk di zaman modern. Makanya sekarang banyak desain-desain interior yang coba menawarkan untuk layout dalam rumah seperti apa. Ya, seperti ini. Cukup nyaman, sangat nyaman sekali. Nggak perlu meja kayu segala macam. Begini sudah cukup. Bisa berkumpul sama keluarga, jadi cukup nyaman ruangannya seperti ini. Open space tanpa sekat. Termasuk di area dining room di sini, jadi bisa berbaur dengan area living room, dan penataannya pun juga simpel ya, minimalis, dengan dipadu juga dengan kaca lebar seperti ini dan jendela, jadi sirkulasi udara dan cahayanya sudah sangat bagus sekali. Satu lagi yang identik dengan desain Japanese adalah salah satu jendela bulat di depan. Ini identik dengan desain Japanese kita ya. Ini dengan diameter diameternya kurang lebih sekitar 2 meter, dan penggunaan kacanya pun harus dipilih, jadi tidak sembarangan. Ini kita menggunakan kaca tempered ukuran 4 mili. Tujuannya adalah biar lebih keamanan ya. Karena kaca tempered itu kalaupun dia pecah atau apa, dia tidak langsung biar jatuh, tapi dia mungkin retak dulu atau mungkin kayak pecah serabut. Nah, itu lebih aman. Terutama jika di rumah banyak anak-anak kecil. Lebih keamanan untuk menggunakan kaca seperti ini. Nah, gimana? Sudah dapat sedikit referensi atau pencerahan mengenai perbedaan desain rumah zaman dulu dengan rumah zaman sekarang. Semoga video ini bermanfaat. Kalau mau tanya-tanya tentang properti, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Ikuti terus channel Geraha Tantra Sentosa.